Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Udah ngopi belum? Pasti belum kan? Oke, pada kali ini Kang Irfan kembali akan ngelur film dan temani kegabutan kalian yang lagi asik lihat story mantan. Film ini berjudul Jaws tahun 1975 yang dimana akan mengisahkan dua orang ahli perikanan dan satu orang polisi berjuang di tengah lautan untuk memburu hiu besar yang mengganggu penghuni pantai wisata. Tanpa berlama-lama dan kalian pulang kerja belum mandi, aduh, sok atuh mandi dulu, baru kita ngopi. Udah mandinya? Ayo kita gaskan. Ngebel atau sanak. Cerita akan diawali memperlihatkan babi Nian yang hendak berenang di pantai wisata. Oh iya, nama pantainya saya samarkan agar tidak menimbulkan hal yang tak diinginkan ya. Lanjut. Karena udah bosan main pasir-pasiran dan tubuh sangat gatal, nyemplunglah dia ya kan. Si cowok yang hendak nyemplung juga akhirnya kagak jadi akibat dinginnya air di pagi hari. Dan beliau pun melanjutkan rebahan kembali di tepian pantai. Sedangkan si ayangnya udah jauh berada di dasar pantai. Dan tiba-tiba ya, seperti ada yang mencoleknya di dalam air. Lalu scene pun berpindah kepada kota indah yang bernama Amity. Di sana ada seorang yang bernama Brody yang bukan Mobile Legend. Beliau adalah seorang kepala anggota kepolisian yang baru dipindah tugaskan dari New York ke Amity. Suatu pagi, beliau mendapatkan kabar dari sheriff setempat bahwa ada seorang yang hilang. Lalu Brody pun terkejut ya kan, karena dalam beberapa tahun terakhir sangat jarang sekali ada kejadian seperti ini. Tanpa berlama-lama beliau pun OTW ke pantai wisata. Setelah sampai di lokasi, kembali jantung beliau berdegup kencang yang disebabkan oleh temuan potongan lengan yang dimakan para makhluk pantai. Atas kejadian ini, sebatang pun shock parah dan melihat kekasihnya yang sudah meninggalkan dirinya terlalu cepat. Dan Brody pun langsung menuliskan berita acara kejadian serangan hiu di pantai, serta membeli beberapa paku cat kayu untuk dipasangkan tanda bahaya sementara sebelum diresmikan. Namun di tengah perjalanan pulang, Brody mendengar kabar ada sekelompok anak pramuka berlibur di pantai dan mengadakan kegiatan. Brody pun yang panik langsung OTW menuju tempat itu. Di tengah kepergian Brody menuju pantai, beliau pun diikuti sebuah mobil yang tergolong mewah. Ternyata di dalamnya ialah para pejabat dan pastinya ada Pak Wali Kota. Lalu mereka pun mendiskusikan keputusan Brody yang tergolong tergesa-gesa, sebab kalau itu dilakukan penutupan segera, otomatis pendapatan kota ini akan anjlok. Kenapa? Karena pendapatan atau penghasilan kota ini tergantung pada tempat wisata yang selalu dikunjungi pengunjung di musim panas. Pak Wali Kota pun meyakinkan Brody bisa saja si babi Nian yang meninggal terkena mesin atau kapal. Dan itu cukup masuk akal bagi Brody sebab tidak ada bukti sama sekali yang membuktikan asumsi dirinya terhadap imajinasi absurd yang ia kemukakan. Setelah kesepakatan itu, pantai pun kembali beraktivitas seperti biasanya, dipenuhi para pengunjung termasuk keluarga Brody itu sendiri. Di tengah keasikan para anak-anak dan orang tua, nampak ada seekor hiu yang sedang memperhatikan para makanannya. Tiba-tiba ya, sosok hiu ini telah memangsa anak dari ibu bernama Kintner dan itu diperkuat dari sisa pelampung yang menepi ke pantai. Setelah musibah terkaman hiu, ibu Kintner si konglomerat pun mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap ikan ini akan diberi $3.000. Rapat pun diadakan dan segera menangani masalah tersebut. Kalau tidak, wisata pantai akan minim pendapatan dari turis sehingga kehidupan kota akan sulit. Lalu ada seorang bapak-bapak yang bernama Quinn. Beliau adalah seorang pemburu hiu. Katanya $3.000 tidak sebanding untuk menangkap hiu yang sangat besar. Beliau meminta $10 untuk kepala hiu ini. Namun pemerintah skip dulu karena pendanaan amat berat untuk dikeluarkan bagi keselamatan warganya. Malam pun tiba. Karena surat edaran imbalan $3.000, warga setempat pun mencoba keperuntungan memancing yang dikira hiu kecil. Ternyata
$3,000 buys an awful lot of roast. Hey, hey, go, 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 go! Charlie, take my word for it. Charlie, come on, come here, boy, come on, come on. Di pagi harinya, datanglah Pak Hopper, seorang ilmuwan perhiuan. Di saat itulah semua warga berburu hiu untuk mendapatkan hadiahnya. Singkat waktu, hiu pun berhasil ditemukan, namun Hopper yang ahli dalam bidang ini tidak yakin dengan hasil temuan ini. Hopper pun berkata, kalau hiu ini emang yang dicari, pasti di dalam tubuhnya masih ada sisa makanan karena pencernaan mereka cukup lambat. Namun, pemerintah yang otaknya dipenuhi cuan dan tidak mementingkan keselamatan warganya langsung menolak sanggahan dari Hopper tersebut. Setelah penolakan wali kota, penelitian Hopper pun tidak berhenti sampai itu saja. Di malam harinya, dia bersama Brody cek tuh dalam perut hiu, dan benar saja, hiu ini bukanlah pemangsa semua pengunjung yang jadi korban. Lalu mereka pun berangkat mengajak Queen, dan pastinya Queen menjadi kapten untuk mendapatkan cuan, sedangkan Hopper serta Brody tujuannya tentang kemanusiaan. Mereka pun berangkat. Singkat waktu, tibalah mereka di lautan dan langsung menggunakan media pertama, yaitu maunjun. Setelah berjam-jam menunggu dan pergi ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara seperti lagunya Wali, akhirnya dimakan juga tuh umpan. Lalu Hey, I got it. Yeah, Chief, we're swinging. Get behind me, you moron. You're a stingray. ya, media pertama gagal, namun tidak menghilangkan semangat mereka dan mencoba cara lain, yaitu menebarkan beberapa daging segar yang pastinya wow. Brody pun seperti mematung dan mengatakan kepada Queen, "Hey Queen, nampaknya kau harus perlu kapal besar lagi." Begitulah kata Brody yang ketakutan melihat sosok hiu panjangnya hampir 7,5 meter dan berat hampir 6 ton, kata Queen. Lalu setelah kedatangan hiu ini, mereka pun mempersiapkan tembakan yang dikaitkan di tong besar untuk mengetahui pergerakan hiu. Namun Hurry up, he's coming straight for us. Don't... Come on, Hooper, come on, hurry up, Jack! Being shot right in the head. ya, tong tersebut dibawa oleh hiu menyelam, sebab ukuran makhluk ini bahkan bisa menenggelamkan kapal mereka. Setelah kejadian ini gagal, Queen dan kawan-kawan pun prepare lagi untuk memikirkan cara esok harinya mau ngapain, dan itu menjadi keceriaan yang luar biasa. She broke my heart. Namun, keceriaan yang mereka lakukan membuat kegaduhan sehingga Tong bersama hiu muncul dan makhluk ini pun beri shock terapi pada mereka. Lalu di pagi harinya Tong pun mendekat kembali. Hopper dan Queen pun ambil tuh tali. Tiba-tiba iya, hiu ini sepertinya suka bermain petak umpet dan talinya kembali terputus sehingga Queen lagi-lagi kaitkan tali bersama Tong di tubuh akang hiu dan terus mengejarnya. Ketika hiu itu mendekat lagi, Queen pun kembali kasih Tong yang kedua dan pastinya dibawa nyelam juga. Setelah muncul toh Tong, Brody serta Hopper pun kembali mengambilnya dan mengaitkan tali tersebut di buritan kapal. Brody! Clear him!
Ya, hiu ini membawa kapal mereka sampai hampir tenggelam sehingga si Queen pun mengambil golok untuk memotong pengikatnya. Setelah kejadian ini nampaknya membuat hiu semakin tertekan dan marah dan selalu mengejar kapal Queen yang hendak menuju daratan. Namun karena Hopper paham masalah mesin, dia pun membicarakan kepada Queen untuk tidak memaksakan kapal yang sudah rentak tua. Tua renta. Back there! I break the instruments! Stop the boat! Stop! Karena sudah dalam kondisi terdesak, akhirnya pilihan terakhir adalah siapa yang menang maka ia selamat. Kini Hopper lah yang menggunakan caranya untuk menaklukkan hiu ini dengan racun yang disuntikan. Bahkan beliau menyelam menggunakan besi yang mungkin tidak terlalu kuat terhadap hiu yang sangat besar. Ya, tepat sekali. Hiu ini terlalu kuat sehingga cara Hopper tidak berhasil serta langsung bersembunyi di terumbu karang, dan monster tersebut yang mulai marah membuat kapal mereka menjadi kerupuk goreng yang sangat enak, dan Akang Queen pun menjadi makanan siang hari. Ketika hiu sudah mengunyah Queen, Brody pun menjadi target selanjutnya. Akan tetapi dengan kekuatan bertahan hidup dari masa PPKM diperpanjang, beliau pun melawan dan memasukkan sebuah tabung gas ke dalam mulut sang hiu, dan pasti diakhiri dengan sebuah tembakan mematikan. Ya, hiu koit dan Hopper muncul di permukaan, lalu mereka pun berenang bersama menggunakan dua tong saling bergandengan. Tamat. It's Tuesday, I think. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah tetaplah bergandengan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, serta komen agar kalian tidak ketinggalan film menarik lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.